Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syabila Mardiani dengan NIM 1119114332 dari kelas MA 19A6. Di sini saya mau menjelaskan tentang berkomunikasi dan mengatasi masalah dalam berkomunikasi. Pernahkah Anda mendengar seseorang menanyakan kepada Anda tentang ada masalah dalam berkomunikasi? Nah, komunikasi yang baik adalah yang berhasil melibatkan pertukaran informasi di antara dua individu atau lebih. Adanya masalah berkomunikasi cenderung menyebabkan seseorang merasa frustasi, walaupun seringkali masalah ini terjadi karena perbedaan gaya komunikasi dan gaya pendengarannya. Mengalami masalah dalam berkomunikasi dapat menurunkan motivasi untuk bersosialisasi dengan orang lain. Komunikasi pada umumnya merupakan salah satu alasan terpenting bagi manusia. Nah, untuk itu di sini aku menjelaskan beberapa hal untuk mengenali mengapa terjadinya masalah dalam berkomunikasi dan terjadinya kegagalan dalam membangun interaksi dengan yang lain, sekaligus memberikan solusi untuk mengelola masalah tersebut. Gaya berkomunikasi seseorang adalah cerminan kepribadian mereka. Jika kamu adalah orang yang percaya diri, berarti biasanya kamu lebih mampu berkomunikasi dengan suara yang lebih lantang dan lebih antusias. Pada orang yang berhati-hati atau sering gugup, mereka biasanya menggunakan suara yang lebih tenang atau berkomunikasi dengan lebih lembut. Nah, kalau Anda mengetahui kepribadian lawan bicara Anda, maka Anda akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Misalnya, jika Anda berbicara dengan seseorang yang lebih tenang atau pelan, maka sebaiknya Anda memilih berkomunikasi di tempat yang tidak terlalu bising, sehingga dapat mendengar lebih mudah. Untuk gaya berkomunikasi, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah kenali dulu gaya komunikasi yang akan Anda gunakan. Untuk pembicara yang pasif, mereka ini cenderung lebih menghindari interaksi karena mereka tidak bisa mempertahankan percakapannya. Nah, tipsnya, pilihlah lawan bicara yang mendukung Anda dalam mendengar dan mengerti tentang Anda, seperti dapat memberi Anda waktu untuk memproses pertanyaan, instruksi, dan memahami sebuah cerita yang detail, sehingga dapat membangun kepercayaan diri Anda. Pembicara yang agresif, mereka ini biasanya ingin mendominasi sebuah percakapan dan sedapat mungkin mengontrol semua pertukaran informasi. Contoh dari pembicara agresif yaitu seperti merendahkan orang lain dan matanya yang tidak terlalu ekspresif, serta ketika bicara selalu memalingkan wajahnya. Untuk tipsnya, jika Anda bertemu lawan bicara yang agresif, pahami mengapa mereka lebih mendominasi percakapan dan ajaklah mereka memilih tempat lingkungan mendengar yang lebih tenang. Pembicara yang terakhir yaitu pembicara yang asertif. Pembicara model ini akan terlihat sepenuhnya dalam percakapan dengan menggunakan berbagai strategi proaktif dan positif. Contoh dari pembicara yang asertif itu, mereka merasa bebas untuk mengekspresikan perasaannya, terus mengetahui hak mereka, mampu mengontrol kemarahannya juga. Untuk tips ini, sepertinya untuk pembicara ini tidak ada masalah karena lawan pembicara ini sudah mengerti apa yang ia akan katakan kepada lawan bicaranya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mengenai berkomunikasi dan mengatasi masalah dalam berkomunikasi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.